Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Nadifatul Asfa, kelas KIC semester 5, NIM 92, mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Bapak Haji Fuad Riyadi LC.MAG. Pertanyaan yang pertama, apa definisi dari fikih? Fikih adalah salah satu cabang ilmu dalam Islam yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, fikih berarti pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam yang mengatur tentang perbuatan manusia. Kata fikih sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya faqih, atau yang artinya memahami dengan baik dan mendalam. Dalam istilah para ulama, fikih diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia, seperti sholat, puasa, jual beli, pernikahan, dan warisan. Hukum-hukum ini jelas diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah definisi fikih muamalah. Fikih muamalah adalah salah satu cabang ilmu fikih yang membahas mengenai hubungan manusia atau interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan berkegiatan dalam masyarakat. Secara sederhana, fikih muamalah berarti membahas bagaimana cara manusia berhubungan satu sama lain dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti jual beli, kerjasama, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah macam-macam fikih muamalah. Yang pertama adalah muamalah dalam jual beli atau al-bai, yaitu aturan tentang pertukaran barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Contoh dari fikih ini, muamalah ini adalah jual beli di pasar antara penjual dan pembeli, di mana penjual menaikkan harga barangnya untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah muamalah dalam sewa menyewa atau al-ijarah, yaitu akad untuk memanfaatkan barang dan jasa dengan imbalan upah atau sewa. Contoh dari akad al-ijarah sendiri adalah menyewa rumah, kendaraan, atau alat-alat pertanian, atau mengontrak pekerja dengan gaji tertentu, kemudian digaji dengan kesepakatan yang telah disepakati. Yang ketiga adalah muamalah dalam pinjam-meminjam atau al-aryah dan al-qard, yaitu memberikan barang atau uang kepada orang lain untuk digunakan dalam sementara waktu. Contoh dari akad ini adalah meminjamkan uang kepada teman tanpa bunga, atau meminjamkan alat kerja lain yang akan dikembalikan setelah digunakan. Muamalah yang ketiga, yang keempat adalah muamalah dalam kerjasama usaha, yaitu akad yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bekerja dalam berbagai bisnis. Contoh dari muamalah ini adalah kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha, atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menanamkan modal di suatu perusahaan. Kemudian muamalah yang kelima adalah muamalah gadai atau al-rohan, yaitu menahan barang sebagai jaminan utang sampai utangnya itu dibayar dengan lunas. Contoh dari muamalah ini adalah menggadaikan motor untuk meminjam uang, lalu motor tersebut akan dikembalikan jika uangnya sudah atau utangnya sudah dilunasi. Kemudian muamalah yang kelima adalah muamalah wakalah atau perwakilan, yaitu seseorang mewakilkan urusannya kepada orang lain. Contoh dari muamalah ini adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjual atau mengambil uang di bank, atau dalam bahasanya itu kita mewakilkan urusan kita kepada orang lain, kemudian kita membayar orang lain tersebut atau memberikan upah. Kemudian muamalah yang kelima adalah muamalah hibah atau sedekah, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan. Contoh dari muamalah ini adalah memberi hadiah, sedekah kepada fakir miskin, atau wakaf tanah untuk masjid. Kemudian yang ketujuh adalah muamalah dalam warisan atau wasiat, yaitu pembagian harta peninggalan seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia. Contoh dari muamalah ini adalah pembagian warisan seorang orang tua atau anak yang sudah meninggal kepada orang lain, kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan dalam Islam itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah prinsip-prinsip dalam fikih muamalah, yaitu yang pertama adalah robbaniyah atau tauhid. Secara bahasa, robbaniyah berasal dari bahasa Arab, yaitu Rob, yang berarti Tuhan, pencipta atau penguasa
penguasa alam semesta. Artinya sesuatu yang bersumber dari Tuhan atau bersifat ketuhanan. Sedangkan secara istilah, Rabbaniyah adalah seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan muamalah seperti jual beli, kerjasama, dan bisnis harus didasarkan pada pengakuan keesaan kepada Allah. Artinya segala kegiatan ekonomi, sosial dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah dan sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan. Dasar hukumnya hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, yang artinya katakanlah sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku adalah aku yang pertama-tama menyerahkan diri ini kepada Allah. Hal ini juga terdapat dalam hadis Rasulullah yang artinya sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterkaitan ayat dan sunnah terkait dengan muamalah ini adalah ayat ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk ekonomi, sosial harus berorientasi kepada Allah. Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan agar umat Islam selalu berkata jujur, amanah, dan tidak melakukan perbuatan dalam penipuan. Contoh dari muamalah ini adalah seorang pedagang tidak menipu dagangannya. Artinya jika dia timbangannya segini, berarti itu harganya harus sesuai dengan timbangan tersebut. Artinya tidak boleh menambahkan atau melebihkan harga dari timbangan yang sudah seharusnya. Kemudian yang kedua adalah al-adalah berarti lurus, seimbang, dan tidak berat sebelah. Sedangkan secara istilah adalah berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan hak yang berhak, dan tidak berbuat zalim dengan segala sesuatu termasuk dalam urusan ekonomi. Dasar hukum sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhkurun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebijakan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Rasulullah SAW juga bersabda, timbanglah dan ukur dengan benar. Hadis riwayat Muslim. Keterkaitan ayat dan sunnah terhadap prinsip ini adalah di dalam ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek termasuk dalam transaksi dan muamalah. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadisnya agar para pedagang berlaku adil, jujur dan adil dalam takaran dan harga. Contoh aplikasi dalam masyarakat ini sendiri adalah keadilan diterapkan dengan tidak merugikan pihak lain, memberikan upah pekerja sesuai dengan apa yang mereka pekerjakan, tidak mengurangi upah yang seharusnya menjadi milik mereka. Kemudian adalah prinsip ketiga adalah al-insaniyah atau kemanusiaan. Secara bahasa, al-insan berasal dari bahasa insan yang berarti manusia. Sedangkan secara istilah, prinsip ini menegaskan bahwa seluruh kegiatan muamalah harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, tolong menolong, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa.
Di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan bahwa tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterkaitan ayat dan sunnah ini dalam prinsip ini adalah ayat ini menjadi dasar bahwa Islam menjunjung kebebasan dalam bertindak, termasuk dalam urusan ekonomi. Dan selama sesuai dengan prinsip halal dan tidak melanggar hak orang lain. Nabi Muhammad SAW juga memberikan kebebasan kepada umatnya dalam bermuamalah dengan syarat jujur dan tidak curang. Contoh dari prinsip ini adalah setiap orang bebas memilih usaha yang selagi halal seperti berdagang, bertani, dan lain sebagainya selama tidak mengganggu hak orang lain dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kemudian yang keempat adalah al-hurriyah. Secara bahasa, hurriyah berarti kebebasan atau kemerdekaan, sedangkan secara istilah, kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu bebas dalam memilih bentuk usaha atau transaksi tanpa tetap dalam batasan hukum syariat. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghaid, yang artinya tidak ada paksaan dalam menerima agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Hal ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak menghinanya. Keterkaitan Al-Quran dan Sunnah dengan prinsip ini adalah Islam mengakui kebebasan manusia dalam memilih profesi, akad, dan usaha sesuai dengan kemampuannya. Namun, kebebasan ini tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh melanggar hukum yang ditetapkan oleh Allah. Contoh penerapannya adalah bebas memilih jenis usaha yang akan dijalaninya sesuai dengan kemampuan yang mereka inginkan selagi tidak mengganggu orang lain dan tidak melanggar syariat Islam. Kemudian prinsip yang kelima adalah adamul gharar wal riba. Secara definisi, gharar berarti ketidakjelasan atau penipuan, sedangkan riba adalah tambahan atau uang yang tidak sah yang didapat dari utang dengan tambahan bunga. Sedangkan secara istilah, prinsip ini bermakna bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, perjudian, penipuan, dan lain sebagainya. Hal ini juga didasarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran gila. Demikian itu mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini juga diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang mengandung gharar, sebagaimana yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Emas dengan emas, perak dengan takaran yang sama dan tunai. Siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba. Keterkaitan ayat dan sunnah terkait prinsip ini adalah ayat ini mengajarkan agar manusia saling membantu dalam hal kebaikan, termasuk dalam bidang ekonomi seperti memberikan pinjaman tanpa riba, menolong fakir miskin, dan bekerja sama dalam usaha yang halal. Rasulullah juga bersabda bahwa seorang mukmin bagi mukmin lainnya adalah sebagai bangunan yang saling menguatkan, artinya tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Contoh dari sebagaimana dalam zakat misalnya, kalau kita diberikan amanah untuk memberikan zakat tersebut kepada yang berhak, kita juga harus menjalankan amanah tersebut. Atau mungkin ketika kita diberikan amanah untuk mengemban sebuah amanah, kita harus menjalankannya sesuai dengan yang diamanahkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.